Ya, Bapak Ibu, kita masih belajar tentang from peak to the higher peak. Ternyata di Alkitab itu banyak sekali tentang gunung, Bapak Ibu. Tapi saya akan buat disclaimer dulu. Berapa hari apa ya Ibu tanya waktu itu ya? Berapa hari yang lalu Ibu tanya, kamu lagi belajar apa? Saya lagi belajar gunung. Sejujurnya saya ini baru lagi ngumpulin, saudara lagi. Belum saya dalami banyak sebenarnya. Sudah ada 30 halaman ya saudara. Tapi belum saya belum deeper ya. Tapi kita akan sama-sama belajar tentang gunung-gunung di Alkitab. Ya, saudara, kenapa sih kita perlu belajar tentang gunung? Saudara, ketika Yesus menyampaikan sabda bahagia, Yesus itu ada di sebuah bukit, saudara. Yesus naik ke bukit. Kalau the message berkata orang yang apprentice with him, orang yang punya hubungan sama dia, orang yang istilahnya dia didik jadi muridnya, datang kepadanya. Bahasa Indonesianya bagus, dan bercakap-cakap dengan dia. Dan biarkan apa yang saya sampaikan ini Tuhan mengajarkan sama saudara lebih dalam. Ya, karena sejujurnya saya masih harus menggali lebih banyak dan biarkan Roh Kudus singkapkan buat kita. Kenapa kita harus belajar tentang gunung? Boleh slide-nya berikutnya, saudara. Karena gunung adalah tempat penyediaan Tuhan. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, ini bukan gunung secara fisik ya saudara ya. Ini gunung secara rohani. Kita akan harus menaiki, berusaha, menambah, bobot, upgrade dalam segala hal. Sampai kita bisa ketemu gunung demi gunung yang Tuhan sediakan buat kita. Boleh slide berikutnya? Gunung adalah tempat penyediaannya Tuhan. Apapun sebenarnya. Seperti tadi di dalam Wahyu 21, Tuhan sudah sediakan semuanya buat kita. Tapi kita harus menaiki gunung, saudara. Gunung mungkin adalah tempat di mana saudara mengalami proses demi proses, sehingga ada di satu tempat. Mungkin itu adalah waktu-waktu di mana saudara berdoa sendirian dengan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan hatinya, menyatakan strateginya. Kita perlu gunung demi gunung. Ya, nah, sebelum kita masuk, next. Gunung dalam Alkitab adalah tempat perjumpaan dengan Tuhan. Aneh ya, Tuhan itu selalu sukanya di atas gunung, saudara. Ya, saudara ingat Musa harus 40 hari puasa, mempersiapkan diri, baru ketemu Tuhan. Untuk sesuatu yang spesial, misi yang spesial, Musa harus ketemu Tuhan di atas gunung. Ya, itu adalah tempat pewahyuan, tempat perjanjian, tempat transformasi. Kita tahu ada Gunung Tabor, di mana Yesus menyatakan dirinya sejatinya sebagai anak Allah yang hidup. Ya, kemarin Pastor Fendi sudah khotbah dengan bagus, saudara ya. Di mana surga menyentuh bumi, saudara. Gunung bukan berarti saudara harus naik gunung. Di sini pun ketika saudara bisa masuk dan ketemu Tuhan, itu bisa jadi gunung saudara. Ya. Dan manusia bertemu dengan hadirat Allah. Tapi gunung bukan tempat kita menetap, saudara. Sekarang ya, nanti ya mungkin ya. Karena apa? Kita harus turun dari gunung dan menjangkau banyak orang. Ya, jadi makanya dari satu peak ke peak berikutnya, untuk kita ambil yang lebih ilahi, yang lebih dahsyat, yang kita sampaikan buat banyak orang. Ya, tidak satu pun tokoh Alkitab dipanggil untuk tinggal permanen di gunung. Waktu di Gunung Tabor, Petrus kan bicara, Tuhan kata buat tenda di sini. Satu buat engkau, satu buat Musa, satu buat Elia, dan kita selama-lamanya di sini. Yesus turun dari gunung, saudara. Ya, karena ada banyak orang yang menantikan pelayanan, menantikan kelepasan, kemerdekaan dari Tuhan. Kita tidak dipanggil menghindari umat atau menjadikan pengalaman rohani sebagai tujuan akhir. Enggak, saudara. Ya, kita harus menjadi makin serupa dengan Tuhan. Jadi gunung adalah tempat untuk menerima semua tadi itu, perjumpaan, keilahian, strategi, apapun. Dan lembah ada tempat kita melayani, ya, di mana banyak orang menantikan pelayanan kita. Nah, jangan ke slide berikutnya dulu, jangan. Menurut saudara, gunung pertama gunung apa, saudara? Ya, kita lihat aja kitab Kejadian tuh, saudara. Next. Taman Eden itu ternyata gunung Allah, saudara.
Di dalam Yehezkiel dikatakan, engkau, ini ngomongin iblis ya, Lucifer, di Taman Eden, ya, dan kubuang kau dari gunung Allah. Walaupun di kitab Kejadian tidak dikatakan tentang Taman Eden, gunung Allah, tapi Yehezkiel berkata, itu gunung. Saudara, disediakan yang namanya gunung atau Taman Eden buat setiap kita. Dan artinya adalah taman kenikmatan Allah. Saudara harus, ini pengalaman saya begini. Saya tidak bisa menikmati doa seperti sekarang kalau saya tidak melatih diri saya untuk tinggal di Taman Eden, istilah saya. Saudara harus punya Taman Edenmu sendiri. Saudara harus punya kenikmatan dengan Tuhan. Saudara harus punya kenikmatan membaca Alkitab. Seperti mungkin saudara menikmati drakor saudara. Saudara harus menikmati jam-jam doa, bukan hanya di sini ketika 8 jam. Saudara, tubuh ini bisa dilatih. Semakin saya banyak berdoa, saya pengennya berdoa, saudara. Sendirian dan nikmati Tuhan. Walaupun kadang-kadang ya saya nggak rasain Tuhan. Bukan berarti kalau saya doa selalu Tuhan hadir, enggak, saudara. Kadang-kadang saya nggak rasakan. Tapi tubuh ini begitu menikmati Tuhan. Karena kata Eden juga artinya taman penuh sukacita. Ini taman kelimpahan. Seperti saya saksikan yang lalu, saya baru pulang dari Eropa, kemudian dari Amerika kemudian ke Eropa. Rasanya badan ini sampai dalam ini kering kayaknya gitu, saudara. Tapi saya berkata, Tuhan, saya harus ketemu Engkau. Saya punya taman. Walaupun tamannya kamar saya, saudara ya. Nggak ada taman seperti di belakang, seperti di Mahligai. Tapi saya punya taman. Nah, saudara, kalau ini saya cerita tentang gunung demi gunung, saudara cek di hidup saudara, saya punya nggak ya gunung itu? Saya sudah nikmati belum gunung itu? Saya sudah nikmati belum gunung Eden saya? Atau sejujurnya saya lebih menikmati banyak hal yang lain? Saya nggak tahu ya, dengan saya rasa juga itu impartasi dari Bu Nani, saudara. Saya tuh jadi nggak suka nonton TV, saudara. Sejujurnya, saya waktu itu didoakan, Bu Nani itu doakan saya begini, saya nggak tahu beliau ingat nggak. Mulai hari ini, aku berikan hatiku kepadamu. Jadi nggak suka, saudara. Ya. Tapi itu kan saya. Saudara nggak salah loh nonton drakor. Asal jangan berseri-seri sampai ratusan, sampai ribuan, saudara ya. Sehari berjam-jam gitu. Perlu impartasi. Ya, saudara tangkap ya. Tubuh kita ini nurut apa kata roh yang di dalam kita. Nurut apa kata roh kita menguasai jiwa kita dan menguasai tubuh kita. Jadi otoritas lahir dari relasi intim dengan Tuhan. Saudara harus punya Taman Eden. Di mana itu keserupaan dengan Tuhan. Di buku yang tadi dikatakan, siapa dirimu seutuhnya. Itu saat saudara ketemu dengan Sang Pencipta. Karena di Kejadian 1, 26, 27 dikatakan, kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Jadilah unik, jadilah otentik. Sampai kapanpun saya tidak akan bisa seperti Ibu Iin. Kalau sama koinnya nggak laku, saudara. Bisa nangkap, saudara? Saudara spesial. Tapi saudara akan ketemu kespesialan saudara saat saudara naik gunung Eden, saudara. Saya suka baca Alkitab bukan tiba-tiba, saudara. Saya hari lepas hari, menurut saya nggak ada bolongnya, saudara. Saya baca. Tadi malam dengan kecapean habis nyiapin ini semua. Saya belum selesai jatah hari ini. Saya paksa baca pelan-pelan, nikmati. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadikan Gunung Eden ini adalah taman kenikmatan di mana saudara ketemu Tuhan. Kok nggak ada yang amin? Yes, amin, yes, amin. Itu lagu wajib, saudara ya. Yes and amin. Bahkan ketika saya khotbah, Tuhan aku mau gitu. Kalau saudara belum punya, Tuhan aku ini belum punya Taman Eden yang kau siapkan. Aku mau, Tuhan, aku ambil. Aku mau menikmati kenikmatan dengan Allah. Aku mau penuh sukacita dan kelimpahan. Jangan seperti saya dulu orang Kristen tetapi wajah pepaya. Beli anggur gak berani, ya gak punya kelimpahan, saudara. Amin. Ada taman, saudara bisa gali lebih dalam ya, karena kita mau pengurapan jadi cepet-cepet.
Kira-kira gunung yang kedua apa saudara? Wah udah pindah. Ya Gunung Ararat. Ya, walaupun itu ceritanya adalah Tuhan menghabisi bumi, ya, tapi Tuhan menemukan Nuh yang jalan sama dia. Dan Tuhan menciptakan musim yang baru. Nah saudara, ini bicara transisi. Mau gak mau ada yang namanya tanda kutip Gunung Ararat yang kita harus lewati. Jangan tinggal di satu gunung saudara. Ada project demi project, ada destiny demi destiny, ada puncak demi puncak yang harus kita naiki. Ketika saya full time, masuk full time, saya nggak bisa mengandalkan gaji setiap bulan, saudara. Gak bisa. Saya harus menyesuaikan musim yang baru. Mungkin nanti Pak Sofeni akan cerita bagaimana rasanya full time gitu ya. Kan baru full time beliau saudara ya. Ada musim yang baru saudara harus kenali. Kalau musim baru itu selalu sangat sering kalau di Mahanaim. Sekarang musimnya peak to the higher peak. Sekarang musimnya apa? Portal. Saudara. Kalau kita masih sibuk di yang sakit hati, gak bisa. Karena Ararat ini pegunungan, saudara. Ararat itu juga artinya kutuk, saya susah tadi terjemahannya. Kutuk yang di reverse, jadi berkat gitu lah. Kutuk jadi berkat. Bisa nangkep saudara? Ini gunung yang ajaib. Bahtera mendarat di situ dan dari situ menyebar ke banyak orang, tapi banyak jebakannya ya. Di Eden itu dibuat keraguan ya. Keraguan jati diri ya saudara ya. Makanya harus ketemu Tuhan dan kita tahu siapa kita. Nah di Ararat ini jangan sampai kita mabok seperti Nuh ya. Tapi kita mau berkata Tuhan, kami mau nikmati musim demi musim dengan Tuhan. Ini waktunya kita menikmati yang namanya masuk dan nikmati portal demi portal yang ajaib. Yes dan amin. Kayaknya saya lebih semangat saudara ya. Saudara harus mengenali. Sebenarnya kalau kita pergi, kalau saya lagi pergi, rada keteteran saudara mengikuti musim yang baru. Ya, saya harus baca lagi ini portalnya apa saja ini peaknya apa saja. Itu baru tahu peak dan portal. Dalamnya belum tentu saudara. Ya, minimal saya dalami yang saya punya. Penggenapan dan warisan juga keren saudara. Peak rule, cerita tentang rule the world ya saudara. Naomi Kesia itu yang surat menyurat. Saudara, disangka kami ini orangnya sekjen saudara. Jadi boleh masuk ruangan manapun, saya naik mobil, lihat, ya tepuk tangan 2 orang. Saya naik mobil golf gitu, Bapak mau lihat rusa? Mau, maksud saya biar lu gak lihat kita lagi syuting. Ya. Bapak mau lihat ruangan paripurna? Sayang yang utama lagi dibongkar saudara ya. Masuk dan kami disuruh masuk ruangan, Bapak mau minum apa? Bapak mau makan apa? Ya, saudara saya bilang ini hoax dari mana buat mereka dengar ya saudara ya. Tapi saya mau berkata, ini masanya rule the world. Ya, mulailah memerintah dirimu sendiri. Kok diam? Karena orang yang menguasai diri itu menguasai satu kota. Ya. Jadi saudara harus ngerti ini musimnya beda nih sekarang. Sekarang adalah musim portal, terutama anehnya begini saudara. Saya ini kan tanda kutip ya bersama teman-teman mengarang lagu Pilar. Tapi saya lebih hafal lagu Mempelai. Saya portal Rule the World, tapi saya lebih rasanya mantep Glorious Manifestation. Karena ini waktunya kita mengalami manifestasi. Saya ini masih, Tuhan salah saya ini apa, orang lain udah dapat sekian miliar, saya 10 juta pun belum ini. Saya ini PR-nya apa gitu. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi ini musimnya adalah hujan berkat dari surga. Ya, ini musimnya minyak muncul di tangan. Saya bilang Tuhan muncul kayak permata di tangan saya gitu ya. Bisa nangkap ya saudara. Kalau kita masuk di musimnya Tuhan, kita ini akan menikmati. Jangan, saya ngaku dosa ya. Saya lupa itu lagi apa gitu. Tiba-tiba kan, Luk, kamu buat ini. Terus saya sempat begitu jujur saudara. Karena badannya udah capek kayaknya saudara ya. Tidur tuh udah gak karuan saudara saya itu. Jangan begitu.
Kalau kita mengerti selalu ada gunung demi gunung, selalu ada musim yang baru, kita ini exciting, saudara. Jangan seperti lagunya berkata begini, aku masih, jangan lanjutin. Jangan. Tapi ada gunung Ararat, saudara ya. Saya belum gali nih, kenapa bulan ke-7, kenapa ke-17 gitu ya. Saya belum gali, tapi intinya adalah, saudara, 7 sumpah, 7 materai ya, menyatu dengan Tuhan 1 dan 7. 17 ulang tahunnya istriku. Tapi poinnya adalah saudara harus kendali musim. Nikmati. Kadang-kadang gini, manusia itu cenderung tidak suka sesuatu yang baru. Karena kita tidak menguasainya dulu sementara. Betul? Apa itu portal? Sebenarnya setiap hari kita lewat portal kok. Saudara masuk rumah lewat pintu gerbang tuh. Dari luar panas masuk ke dalam ada AC, beda dimensi. Sesederhana itu portal itu. Saya bersyukur saya duduk di antara 2 wanita perkasa ya, saudara, ajaib. Merem portal surganya masuk. Saya ketinggalan di bumi dulu, saudara. Kalau sekarang saya lebih pintar. Oh, Bu Iran lihat taman. Tamannya kayak mana sih? Tamannya gini-gini, saya bayangin aja, saya ikut. Awalnya begitu, saudara. Sekarang kalau doa, Tuhan kok aku rasa taman nih. Keren toh, saudara ya. Ini musim yang baru, mari nikmati. Bilang kiri kanan, mari nikmati musim yang baru. Oke. Kenapa? Oke, gunung berikutnya. Gunung Moriah, saudara ya. Ini keren. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moriah, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud. Wow. Saudara dengarkan baik-baik. Saudara harus minta ketemu Tuhan. Hidupmu berubah total kalau engkau ketemu Tuhan. Dalam arti bukan sekedar lahir baru, tapi saudara ketemu encounter sama Tuhan. Saudara, saya pernah cerita ya, saya ulang sedikit. Yang orang yang seumuran dengan saya tahu, wahai kau burung dalam sangkar. Ya, tahu ya. Saya itu meloknya ngeri, saudara. Kalau lagi sedih, harus sampai nangis termehek-mehek, baru saya puas. Itu melankolis. Tapi saya ketemu Tuhan, saya nggak bisa gitu lagi. Nggak bisa. Saudara perlu ketemu Tuhan. Apakah saudara sudah sampai Gunung Moriahmu? Dari sini dalamnya, sini dalam, sini ada mesbah Abraham. Ibu Ian sudah khotbah panjang lebar, saudara. Abraham adalah orang yang membangun mesbah demi mesbah. Dan di Gunung Moriah, dia letakkan anaknya yang paling berharga. Semua janji, semua segalanya ada di Ishak. Tapi buat Abraham, takut akan Tuhan, memiliki Tuhan lebih dari segala. Daud sama. Ini kejadiannya kan di Ornan ya, saudara ya. Di pegunungan orang-orang Yebus. Salah hitung, yang suruh hitung siapa? Tuhan. Yang suruh hitung kan Tuhan. Yang provok hitung kan Tuhan. Tapi dia berkata, aku yang salah. Ini mesbah, saudara. Bukan salah benar, tapi hati Tuhan apa? Itu gak gampang, saudara. Ya. Aku gak salah kok aku disalahin. Saya ingat satu hari, Ibu Nita Deborah itu memberikan statement yang luar biasa. Dia cerita, saya sudah mengerjakan semua seperti yang pemimpin saya mau. Tapi masih salah. Masih ada yang dia kata, kamu masih salah. Rasanya sudah benar semua. Dan dia buat satu statement begini. Kalau pemimpin saya masih berkata ada yang salah, berarti Tuhan masih mau saya belajar sesuatu. Wow, itu keren, saudara. Kalau kita punya cara pikir sebegitu tuh keren. Dari wajah saudara kayaknya belum ngerti. Ini ujian ketaatan di sini. Dan ujian pengertian, ya. Di sini juga Tuhan menyatakan dirinya sebagai Jehovah Jireh. Ya, menurut Pastor Fendi cuma sekali ya. Cuma sekali ya. Jehovah Jireh. Karena cukup sekali dan itu selama-lamanya. Penyediaan Tuhan untuk orang yang kenal Tuhan. Justru bagaimana sih model kita ini ya. Charter satu pesawat di tengah harga minyak yang menggila. Itu Tuhan, saudara, menurut saya. Tapi saya belajar begini. Saya mungkin gak bisa bantu banyak, ya, belum bisa.
Tapi saya berkata, pokoknya bagian saya bayar. Minimal saya tabur. Orang-orang yang saya usulkan, pokoknya saya bantu. Itu minimal buat saya. Kenapa? Saya belajar dari pemimpin saya. Belum banyak muka pasat saya diperbesar. Tapi sekali lagi ada Gunung Moria. Nah saudara, kata Moria itu artinya Tuhan melihat sebenarnya. Kata Ra'a itu Tuhan melihat. Tuhan melihat itu nggak pasif. Seperti mungkin kalau saya konekin dengan khotbahnya Pak Stornares, adalah Tuhan itu merekayasa. Saudara, di tengah mungkin keputusan yang banyak yang tidak tepat yang saya buat. Saudara, saya ini harusnya berangkatnya ke Milan. Saya mendaratnya di Roma. Tapi tahukah saudara, di sana saya nginap di tempat seorang Guatemala ternyata, baru 3 tahun sebelumnya dia dapat paspor Itali, seorang wanita, umur 50 tahun. Kalau saya ceritakan cerita detailnya, saudara akan heran ada orang mau terima kami. Nah ceritanya begini saudara, waktu dia remaja, dia ini diajak ke Itali dan dia punya mimpi, dia mau ke Itali. Pada waktu ketemu saya umur 50. Saudara dia baru 3 tahun terima paspor, gak lama dia diperkosa. Setelah diperkosa, beberapa saat kemudian dia jatuh dan tempurungnya rusak. Untuk orang seperti itu, dia tinggal sendirian. Dia ini lawyer di Guatemala, tapi di Itali dia jadi call center di rumah. Nggak ketemu orang, satu ruangan gitu ya dengan satu kamar. Tapi ajaibnya kok mau terima saya dan istri saya. Orang yang mungkin dia nggak pernah ketemu. Dan saya ini orang yang nggak mau nganggur saudara. Tapi hari itu karena dia harus kerja baru sampai jam 5 sore, kami bisa ngobrol. Barulah kami tahu yang dia alami. Singkat cerita kami layani, Bu Ella terutama ya sesama wanita dia layani. Dan dia berkata besokannya ketemu Bu Ella lagi, wajahnya sudah berubah. Bu Ella berkata begini, tidak banyak orang dipercayakan satu bangsa. Kalau kamu dulu bisa menggolkan hukum anti human trafficking selama 18 tahun kamu doling di Guatemala. Tapi di sini kamu nggak doling, kamu nggak perang, ya bedalah bobotnya. Ngerti ya saudara? Ini kalau sudah masuk musim yang baru, bobotnya harus naik saudara. Nggak bisa dengan model yang lama, nggak bisa. Bobot harus naik. Saya aja belajar bagaimana bikin prom AI yang baik saudara. Supaya jangan dia mengarang-arang dan ngaco. Ternyata ada ilmunya. Harus up. Kalau saudara mau naik gunung harus up dalam segala hal. Ya, terima kasih. Ya. Nah, kata ornan artinya kuat atau sukacita. Saudara mau ke Gunung Moria harus punya kekuatan dari Tuhan. Saudara harus punya sukacita. Karena seringkali untuk naik itu butuh keberanian. Keberanian berkata tidak untuk setiap godaan. Keberanian untuk berkata tidak untuk godaan tidur, saudara. Saya kan baru bersaksi sama saudara, setelah pulang ngantuknya luar biasa. Kalau saya diam sebentar, hilang saudara. Tapi saya paksakan, Tuhan pokoknya saya mesti ketemu engkau. Ini udah terlalu kering ini. Saudara, sampai Tuhan menampakkan diri. Kalau saudara sudah ketemu Tuhan, percayalah, saudara pengen ketemu terus. Maksud saya bukan sekedar hadir, tapi pribadi ya saudara. Ini Gunung Moria. Oke? Waktu saya tinggal 5 menit. Ya. Gunung berikutnya. Saya memang belum urutkan harusnya dari mana dulu ya. Banyak orang menurut saya harus masuk yang namanya Gunung Sinai, tanda kutip. Hidupnya ini perlu diorder, saudara. Bagaimana kamu bangun, bagaimana kamu punya saat teduh, bagaimana kamu makan dengan baik, ngatur uang. Saudara, itu Gunung Horeb, ada Taurat di situ. Ya, kalau saudara belum punya, Tuhan tolong aku masuk situ. Paksa aku, tapi kalau dipaksa Pak Yusak bilang jangan marah. Ya, ikuti aja. Ya, saudara, ada Gunung Horeb. Tuhan memanggil kita ke puncak gunung itu. Di situ Musa terima 10 hukum. Itu harus dimasukkan di hidup kita. Dibenahi.
Saya pernah baca buku, tapi saya nyari bahasa Inggrisnya belum ketemu. Bahasa Belandanya bring order in Uleven. Bawalah keteraturan di hidup. Diajarin saudara, bagaimana hidup ini ya, bagaimana mengatur banyak hal. Saya udah baca waktu saya kuliah. Tapi banyak orang Kristen tidak mengatur hidupnya. Kemarin Ibu berkata, saudara masuk sistemnya Tuhan. Ada currency buat kerajaan surga. Ada iman, ucapan syukur, cinta, pengabdian, mesbah. Itu currency. Jangan cuma ngomongnya keren. Orang Bahtera itu ngomongnya keren. Oh, kita harus sidang ilahi. Sidang ilahi itu apa toh? Saya udah ngajar saudara, kemudian praktek di satu tempat. Tetap aja doanya jadi doa biasa. Tuhan kami minta ini, kami begini. Padahal baru diajar sidang ilahi. Di sidang ilahi saudara harus bawa hukum dan ketetapan. Saudara harus bawa klausal. Alasannya apa? Bobotnya apa? Cawannya apa? Nah itu sebabnya mulailah dengan bereskan hidupmu. Bereskan cara pikirmu. Bereskan perasaanmu. Mungkin ini adalah statement ibu dari awal. Tidak penting yang aku rasakan. Bukan berarti perasaan gak penting. Tapi kepentingan perasaan Tuhan lebih penting. Kalau dibilang, Pak Luki mau ngapain? Saya maunya tidur sejujurnya. Ya, bangun dari pagi. Ya, saya memang biasa begitu, saudara. Bangun dari pagi terus sampai sore, pulang. Saya biasa tiduran dulu di sofa sebentar, 15 menit, pleng hilang gitu ya. Tapi sekarang sering kebablasan, saudara ya. Sampai jam 8, jadi nggak bisa tidur malamnya. Tapi saya harus atur lagi, tidur pun harus diatur. Bisa nangkap ya? Ini baru dari, saya sengaja kasih yang jasmani nih, belum ke yang rohani. Masuk hadirat Tuhan pun ada aturannya. Ya, main musik aja, kalau nggak dengan passion dan gelora, saudara siap Ibu Panglima naik ke mesbah. Tadi udah marah. Kenapa? Karena ada aturannya. Saudara nggak teriak yesan amin dengan standar tinggi, siap dimarahin. Artinya bersyukurlah dimarahin. Saya ini termasuk orang yang malas marah, saudara. Kalau saudara punya ibu panglima yang berani marah dan memaksa diri marah, menurut saya, saudara harus bersyukur. Amin. Siapa yang mau diberesin di Gunung Moria, Horeb, Sinai, perlu beresin, saudara. Kita harus jadi manusia ilahi. Amin. Oke. Apa nih artinya ya? Yang dalamnya nggak perlu lah ya. Next aja. Gunung Nebo. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas Gunung Nebo. Ya, kata Nebo artinya menyatakan, berbicara, bernubuat. Jadi menurut saya Tuhan lagi bernubuat satu hari, kita ketemu ya di sana. Loh, waktu masih hidup, Musa cuma lihat. Saya yakin itu udaranya harus cerah, saudara. Karena saya berkali-kali ke sana cuma lihat kabut. Ya. Tapi itu dibawa ke puncak Pisga. Pisga itu artinya puncak. Seringkali Tuhan harus bawa kita ke puncak Pisga, istilah saya, dan terima nubuatan yang jauh banget seringkali. Butuh waktu, butuh providensi Tuhan. Tiba-tiba suruh ada di sana. Ya. Yang ditentangkan Yeriko, lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Dari daerah Gilead sampai ke kota Gad. Inilah menurut saya kita harus punya yang namanya titik iman dan pengharapan. Kadang-kadang yang Tuhan janjikan, kok kenapa sih belum datang-datang? Ya, kita teriak lawatan sudah berapa puluh tahun. Tapi sekali lagi, itu pasti dan sedang terjadi. Gak usah pusing caranya, saudara. Saya gak tahu caranya gimana. Satu hari Tuhan memulihkan anak saya. Tiba-tiba dia mungkin khotbah, dia buat sesuatu. Saya gak tahu. Saya cuma pegang janjinya. Itulah titik iman dan pengharapan. Tetap setia sampai akhir. Ya. Kalau saya jadi Musa, saya bisa ngomel sama Tuhan. Tuhan, ini 40 tahun di padang gurun. Sekarang gua gak masuk lagi. Betul gak, saudara? Tapi Musa ini orang yang lembut hatinya. Dia cuma dilihatin. Tapi Musa itu bukan sekedar lihat.
Saya nggak tahu, mungkin ada pembicaraan khusus Tuhan dengan Musa. Satu hari kamu akan ada di sana bersama saya. Ini adalah menurut saya sekali lagi bicara kemurahan Tuhan. Mungkin kita nggak punya kekuatan, tapi pasti Tuhan bawa kita di sana di puncak. Kita tahu akhirnya Musa dan Elia datang ke Israel saat transfigurasi. Ya, oke. Gak banyak, tinggal dikit lagi saudara. Gunung Karmel. Ini gunung peperangan rohani saudara. Walaupun artinya anggur, kebun anggur. Tapi saudara harus tahu, saudara harus bersyukur kalau dikirim ke provinsi. Itu saatnya saudara menduduki gunung Karmelmu. Yes and amin. Gak semangat saudara. Gunung Karmel ada saat saudara diutus sendiri ke bangsa-bangsa. Diutus sendiri ke madrasah kayak Om Step gitu ya. Itu Gunung Karmel. Kadang-kadang saya bersyukur kalau gak ada sinyal saudara. Kok gitu sih Pak? Iya, saya gak bisa bergantung sama siapapun kecuali Tuhan. Sebenarnya Tuhan please. Tapi menurut saya begini saudara. Waktu saya di Eropa, saya tuh tajam banget saudara. Doa, saya lihat begini. Ketemu lagi, gini. Dan gak lama mereka bilang, kok tepat banget. Saya memang lagi ngalamin gitu. Itu Karmel. Saudara mau ke sana, itu ada anggur manisnya di sana. Itu taman saudara. Di sana saudara diuji sendirian. Dan saudara harus berhadapan dengan sistem yang palsu, dengan orang-orang dengan intrik dan politik macam-macam. Saudara harus punya perjalanan dengan Tuhan. Ya. Tapi artinya juga, itu kata akar dasarnya itu kebun anggur atau ladang, tapi artinya tanah yang subur. Kalau saudara mau menikmati peningkatan demi peningkatan, saudara harus ke Gunung Karmel. Artinya apa Pak? Artinya pergilah ke provinsi, pergilah ke kota-kota, pergilah ke daerah-daerah. Ya, Bu Iren sudah dinubuatin ke New Zealand, ke Amerika, ya, ke Asia Timur. Nah itu Gunung Karmelmu, itu tempat yang subur. Saudara, percayalah benar-benar itu tempat yang subur. Saudara bayangin saya ini, waktu saya pergi ke luar negeri kemarin nih, sebenarnya baru mengalami yang gak enak. Di Desember, kena orang yang bantu kami kena scam 50 juta saudara. 50 juta itu sedikit kok, cuma 5 nolnya aja yang banyak. Kemudian saya mau berangkat, tiba-tiba saya kena scam 20 juta, 70 juta. Mau berangkat lagi perang terjadi, harga tiket dari 13 juta jadi 24 juta. Hitung sendirilah saudara. Tapi aneh kalau kita pergi ke Gunung Karmel, ada penyediaan karena itu tanah yang subur. Jangan takut kalau diutus. Itu adalah kebun, itulah ladang yang produktif. Betul nggak? Kalau saudara ke provinsi kan saudara orang saksi semua. Oh ini jarang ke provinsi kayaknya. Dari nada jawabannya nggak banyak. Ya. Saudara ada ladang-ladang gunung-gunung Karmel yang tersedia buat saudara. Itu di sana saudara diuji seberapa saudara ini siap di sini. Di sana saudara sendirian, ya. Syukur-syukurlah ada Ibu Panglima, ya. Kadang-kadang Ibu Panglima itu maaf ya Bu, saya sudah pergi jauh, kamu lakukan ini lagi. Aduh Bu, sudah pergi jauh. Enggak. Contoh. Tapi saya harus gimana caranya? Oh, saya cari titik terdekat. Betul nggak saudara? Bisa nangkap. Ada Gunung Karmel. Ini adalah di mana saudara akan terima promosi demi promosi. Kalau menang. Ya, kalau menang saudara. Ajaib ya, gunung-gunung itu ajaib saudara. Cepat aja ya, dua slide lagi. Gunung Sion, ini kita sering lakukan sebenarnya. Ini gunungnya yang kudus. Artinya saudara harus punya kekudusan, level yang berbeda. Yang menjulang permai adalah, Bapak Saudara, kegirangan bagi seluruh dunia. Dampak saudara ini mendunia. Kalau saudara ada di Gunung Sion. Gunung Sion itu banyak, saya sempat gali, ada apa saja di Gunung Sion, banyak termasuk keselamatan dari Sion. Dan ini kota raja besar, raja agung sebenarnya bahasa. Nah yang ajaib dikatakan begini Ibrani, kamu sudah datang ke Bukit Sion.
Jadi jangan sampai, ayo kita sidang ilahi, itu ke Bukit Sion. Dan kita nggak ngerti, apa toh, pokoknya iyalah. Ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada ribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Jadi sebenarnya kita tuh harus menjadi kumpulan yang meriah. Walaupun ada saatnya kita diam. Saudara, menurut saya ya, saya sudah ke 7 benua. Nggak ada ibadah seramai kita. Nggak ada, saudara. Ya. Nggak ada, saudara. Ini memang meriah. Loh, saya ini percaya, kalau saudara bertanya Ibu Panglima, bertanya cici saya, saudara ya. Saya ini orang tenang, diam, saudara. Kalau saya bisa deklarasi, karena itu sudah ke Gunung Moria. Ya mengerti lah, saudara. Inilah tempat hadirat Tuhan. Inilah tempat pemerintahan Tuhan. Inilah tempat sidang ilahi. Dan apa yang kita tentukan di sini itu menjadi kesukaan dan keselamatan seluruh bumi. Itu Alkitabiah, Bapak Ibu. Ya, naik ke Gunung Sion. Terakhir, masih banyak ya ternyata ya. Terakhir ya, karena ketemu pengurapan. Next. Ini Gunung Tabor. Gunung Transfigurasi. Ajaibnya sebelum kita bahas, kata transformation atau transfiguration itu juga di 2 Korintus 3:18. Kita ini, sorry ya saya pakai bahasa Inggris karena saya hafal di dalam kepalanya bahasa Inggris. We beholding as in mirror the glory of the Lord will be transformed in His image from glory to glory. Yang artinya, saudara ya, kalau kita memandang kemuliaannya di dalam cermin, artinya di dalam firman, kamu akan diubahkan oleh Roh Kudus dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Itulah Gunung Transfigurasi. Saudara perlu apa di situ? Saudara perlu yang namanya Petrus di situ. Saudara punya dasar. Petrus adalah batu karang, ya. Jangan orang bilang, Bahtera sesat, ikut ngomongin, itu gak punya dasar, saudara. Ya. Ini doa 8 jam, doa 8 jam lagi, nah itu gak punya dasar, karena gak ngerti ini Gunung Sion. Saudara harus punya Yakobus, apa itu Pak? Proses hidup. Kalau sebenarnya yang disaksikan di sini kan kebanyakan proses hidup, ngalamin yang nggak enak, ya, tapi juga ngalamin duit banyak. Ya di sini ceritakan itu proses hidup. Saudara harus menikmati proses kehidupan. Amin, amin, yes, amin, yes, amin. Ya. Saudara pasti kita butuh Yohanes, kita butuh kasih karunia Tuhan yang membawa kita kepada kesempurnaan. Saudara, kalau kita ketemu Tuhan, kalau datang ke tempat ini dengan sebuah ekspektasi Tuhan, saya mau ketemu Engkau. Saudara akan mengalami transfigurasi. Saya hari-hari lagi senang banget lihat Heidi Baker, saudara. Coba lihat wajahnya, senyum, ketawa itu, love and passion itu radiates, saudara. Saya bilang, waduh Tuhan, saya ini parah passion saya ini Tuhan. Gelora saya ini parah. Ya. Walaupun katanya kalau tidur sama Pak Luki selain dengerin ngorok, dengerin bahasa roh juga gitu ya. Dia diwawancara, dia berkata, ya I should pray in tongue when I sleep. Saya pastinya berbahasa roh ketika saya tidur. Saya jawab WA, jawab apapun saya doa dan bahasa roh. Karena saya mau hidup dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara mau mengalami transfigurasi, saudara mau mengalami Gunung Tabor, kan artinya takber, itu artinya permukaan, harus alami proses. Ibu Panglima gak seperti ini, waktu ketemu saya dulu. Kekuatannya, imannya, cintanya beda. Karena proses demi proses, termasuk kegagalan, kesalahan itu bisa jadi proses, saudara. Gak ada yang sempurna, gak ada, kita perlu kasih karunia. Ini tempat perjumpaan dengan Tuhan juga. Ini tempat Yesus menyatakan siapa dirinya sebenarnya. Ya, saya lagi belajar. Saya diberkati khotbah, Kak Bet, Tere, Tuhan, aku nih mau pengen belajar hatimu. Makanya Yesus Kristus itu anak Daud duluan, saudara. Karena Daud ini yang hatinya seirama dengan hati.
Karena Daud ini kenal hatinya Tuhan. Ya. Tapi Yesus lagi bicara apa di sini? Lagi bicara dia mau ke Yerusalem, dia mau ngapain? Kematiannya mau ngapain? Ini gunung di mana saudara bicarakan destiny. Identitas dan destiny. Kalau saudara tahu siapa saudara, saya tahu siapa saya, itu akan sangat luar biasa. Sangat dahsyat. Dan 3 orang ini adalah soko guru gereja yang harus ada dalam hidup kita. Mari bangun terus dasar yang semakin kokoh dan kuat. Mari nikmati setiap proses. Karena proses tidak membohongi hasil, saudara. Saya seperti ini karena ada banyak proses di belakang yang saudara nggak tahu. Tapi tetap ujungnya adalah anugerah Tuhan. Amin. Mari kita pejamkan kepala.